Halo teman-teman, salam sepak bola. Pada akhirnya, langkah timnas Indonesia di Piala AFF kali ini harus terhenti saat pertandingan terakhir ketika menjamu tamunya Filipina di Stadion Manahan Solo, markas dari timnas Indonesia. Bertindak sebagai tuan rumah, sayangnya timnas Indonesia juga tidak mampu berbuat banyak dan pada akhirnya harus menelan hasil yang kurang memuaskan, kalah 0-1 dari tamunya Filipina. Tentu saja hasil ini, terus langkah terakhir timnas Indonesia di Piala AFF ini merupakan hasil yang kurang memuaskan, yang sangat tidak memuaskan, sangat mengecewakan buat para fans timnas Indonesia, termasuk para pemain-pemain timnas Indonesia. Ya, walaupun seperti yang kita ketahui, teman-teman juga ketahui bahwa Piala AFF ini bukan merupakan piala yang bergengsi. Jadi bisa dikatakan Piala AFF ini tidak terlalu bergengsi, teman-teman. Tapi semenjak digelarnya Piala AFF hingga saat ini, timnas Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF satu kali pun. Jadi dengan adanya hasil yang kemarin merupakan hasil yang cukup mengecewakan buat para fans dan timnas Indonesia. Tapi dalam video kali ini saya tidak ingin membahas tentang sejarah timnas Indonesia di Piala AFF ataupun sejarah AFF. Saya ingin mereview penampilan timnas Indonesia di Piala AFF kali ini dan pertandingan terakhirnya ketika melawan Filipina. Oke teman-teman, mari kita review. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube ini dan tentunya masih bersama saya Anton R. Masih seputar sepak bola. Ya, kita ngobrolin bola tipis-tipis teman-teman. Dan dalam video kali ini saya akan membahas sedikit tentang penampilan timnas Indonesia selama di Piala AFF tahun ini dan pertandingan terakhir timnas Indonesia ketika melawan Filipina di Stadion Manahan Solo. Mari kita bahas. Oke, saya akan coba membahas sedikit teman-teman. Kita mulai dari penampilan Indonesia ketika melawan Myanmar. Indonesia menang. Ketika melawan Laos, Indonesia menelan hasil draw. Ketika melawan Vietnam, Indonesia kalah. Dan ketika pertandingan terakhir melawan Filipina, Indonesia pun kalah. Dan dari keempat pertandingan tersebut, menurut pengamatan saya, menurut pandangan saya, bahwa penampilan terbaik yang diberikan timnas Indonesia adalah ketika timnas Indonesia menjamu tamunya Filipina di Stadion Manahan Solo. Itu merupakan pertandingan terbaik selama di Piala AFF kali ini. Dari keempat pertandingan, walaupun menang lawan Myanmar, tapi penampilannya masih kurang baik. Draw melawan Laos juga penampilannya buruk. Kalah lawan Vietnam penampilannya juga buruk. Tapi melawan Filipina, walaupun timnas Indonesia tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, tapi penampilannya menurut saya secara keseluruhan bagus. Dan ini merupakan pakem yang menurut saya pakem terbaik yang dimainkan oleh Coach Sintayong. Begitu teman-teman. Walaupun ada beberapa minusnya, tapi menurut pandangan saya pakem ini adalah pakem terbaik. Dan harusnya pakem seperti ini Coach Sintayong harus menerapkan sejak awal. Harusnya diterapkan sejak awal ketika melawan Myanmar, ketika melawan Laos, ketika melawan Vietnam. Harusnya diterapkan pakem seperti ini. Namun sayangnya Coach Sintayong tidak menyadari hal itu. Entah apa yang dipikirkan Sintayong. Selalu bereksperimen. Tapi dari awal dia selalu mempunyai target, bahwa dia mengatakan targetnya adalah final. Namun sayangnya hasilnya bisa kita lihat sekarang. Itu bahkan semifinal aja kita tidak bisa lolos, tidak mampu lolos. Begitu.
Jadi siapa yang harus bertanggung jawab atas kegagalan timnas kali ini? Ya, menurut pandangan saya harusnya Coach Sintayong yang harus bertanggung jawab atas kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF kali ini. Ya, walaupun Piala AFF adalah piala yang tidak terlalu bergengsi gitu. Jadi ekspektasi kita memang dari awal tidak begitu tinggi, teman-teman. Ekspektasi kita tidak begitu tinggi dari awal. Tapi yang membuat ekspektasi kita menjadi tinggi adalah target yang dibuat oleh Coach Sintayong sendiri. Dia menargetkan bahwa timnas Indonesia bisa masuk final. Namun pada kenyataannya penampilan buruk, hasil mengecewakan. Lalu apa yang mau diharapkan gitu ya. Ya, jadi video kali ini saya akan beri kritik kepada Coach Sintayong. Maka di depan nanti akan jadi judulnya menjadi kritik STY. Karena saya menganggap bahwa kegagalan timnas Indonesia kali ini akibat dari eksperimen Coach Sintayong yang selalu bereksperimen dalam setiap pertandingan. Katanya mau memberi jam terbang buat pemain-pemain muda. Oke, kalau memberi jam terbang kepada pemain-pemain muda itu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh PSSI. Tapi selama pertandingan di Piala AFF kali ini, apakah yang didapatkan dari pemain-pemain muda itu? Pengalaman apa yang didapatkan? Sementara dengan gaya bermain seperti itu dan hanya mengharapkan lemparan-lemparan ke dalam dari Aran Pratama, itu apa yang mau didapatkan dari pengalaman-pengalaman seperti itu selama di AFF? Pengalaman apa yang mau diberikan kepada pemain muda dengan cara bermain seperti itu? Gitu. Bukankah lebih baik jika kita atau Coach Sintayong mencampurnya dengan pemain yang senior yang bisa lebih memegang bola, menguasai bola, sehingga pemain-pemain muda juga bisa terinspirasi dari senior-seniornya, terdampak dengan gaya bermain yang lebih kompeten, lebih profesional. Ya, kalau dengan gaya bermain seperti ini, ya bagaimana pemain-pemain muda kita bisa mendapatkan pengalaman dari mana yang kita dapatkan gitu. Tapi dengan adanya pertandingan terakhir timnas Indonesia melawan Filipina, menurut saya ini adalah pakem yang harus diterapkan Coach Sintayong sejak awal. Sejak awal harusnya Coach Sintayong menerapkan pakem seperti ini. 3-4-3, walaupun 3-4-3 ya bukan merupakan formasi yang bagus diterapkan pada pemain-pemain timnas Indonesia. Karena gaya bermain timnas Indonesia bukan dengan 3-4-3, menurut saya tidak cocok. Karena formasi 3-4-3 ya walaupun gimana ya katanya, tapi penerapan formasi seperti ini artinya kita akan susah untuk melakukan penyerangan karena kita tidak punya lini depan yang bagus. Lini tengah kita juga masih kurang begitu optimal. Nah, pada akhirnya kita hanya mampu dengan bertahan. Sehingga kita bisa lihat dalam setiap pertandingan lawan Myanmar, lawan Laos, lawan Vietnam, kita selalu bermain defense dan mengandalkan counter attack. Beda ketika kita lawan Filipina kali ini. Kita bermain lebih lepas, lebih terbuka, lebih berani untuk menyerang, lebih kreativitas, lebih mampu untuk menguasai bola. Walaupun pada akhirnya kita harus juga bermain dengan 10 pemain akibat dari kesalahan Ferrari. Tapi memang kalau kita mau menyalahkan Ferrari mungkin Ferrari salah dalam pertandingan kali ini, ya.
Tapi dalam setiap pertandingan Ferrari sejak awal Piala AFF, Ferrari selalu memberikan penampilan yang terbaik. Hanya memang ketika melawan Filipina, jelas ketika dia mengikut pemain ada kesalahan di sana. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya atas kartu merah itu kepada Ferrari. Hasil negatif yang didapat oleh timnas Indonesia di Piala AFF ini tidak sepenuhnya disalahkan kepada Ferrari. Gitu. Karena Ferrari sudah memberikan penampilan yang baik selama pergelaran Piala AFF kali ini. Lalu ada juga yang menyalahkan wasit yang kurang memuaskan di timnas ketika timnas Indonesia menghadapi Filipina. Ya, bisa saja kita mengatakan seperti itu. Tapi menurut saya tidak wajar kalau kita menyalahkan wasit. Ya, karena menurut pandangan saya ya wasit sudah bekerja secara optimal. Begitu. Walaupun gol Filipina memang ada yang bertanya-tanya apakah itu handball atau tidak gitu. Ya. Tapi menurut pandangan saya sih, menurut pandangan saya itu memang handball dan itu layak diberi penalti. Dan pelanggaran yang dilakukan oleh Ferrari memang layak diganjar kartu merah. Bagaimana seorang pemain menyikut, dan dalam peraturan sepak bola menyikut itu adalah pelanggaran yang tidak bisa ditolerir dan harus diberikan kartu merah. Tapi walaupun kita bermain dengan 10 pemain, teman-teman, saya melihat bahwa kita bermain lebih lepas kali ini. Lebih mampu menguasai bola, lebih kreatif. Nah, sayangnya yang minus kali ini adalah kenapa Detan tidak dimainkan sejak awal. Itu yang perlu dipertanyakan pada Coach Sintayong. Kenapa Detan tidak dimainkan sejak awal? Bisa saja diganti dengan Hanan, ya, yang menurut saya penampilan Hanan masih juga tidak terlalu bagus, tapi harusnya dipilih Detan, dimainkan Detan sejak awal pertandingan, gitu. Atau tidak Ronaldo Kuate juga bisa. Nah, itu yang harus kita tanyakan. Kenapa tidak dipilih Ronaldo Kuate atau Detan di line up, di squad awal? Lalu kenapa telat dimasukkan mereka di babak kedua, begitu? Nah, ini yang harus kita tanyakan kepada Coach Sintayong. Nah, dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Coach Sintayong mengakui bahwa kita gagal dalam Piala AFF kali ini. Tapi dia juga masih memberi alasan bahwa tim kita masih terlalu muda, pemain-pemain kita masih terlalu muda. Lah, tapi kenapa dengan tim yang semuda itu, pertanyaannya, kenapa dengan tim yang semuda itu, kenapa Coach Sintayong mau menargetkan di final, bisa sampai di final? Nah, ini kan pertanyaan buat kita, ada apa gitu. Dan selama pegelaran Piala AFF tahun ini, Coach Sintayong pun sering mengotak-atik, melakukan rotasi, melakukan eksperimen, yang tentunya publik sepak bola selalu bertanya-tanya, ada apa? Kenapa pemain yang performanya bagus di pertandingan sebelumnya, kenapa tidak dimainkan dalam pertandingan berikutnya? Kenapa di otak-atik lagi? Nah, sehingga saya mau katakan bahwa kegagalan timnas Indonesia kali ini ya murni yang bertanggung jawab harusnya Coach Sintayong. Dan benar, harusnya PSSI seperti kata Erick Thohir, dia akan melakukan evaluasi besar-besaran. Nah, saya setuju kalau dilakukan evaluasi terhadap penampilan timnas di Piala AFF, dan harusnya dilakukan evaluasi juga untuk penampilan timnas di kualifikasi Piala Dunia. Dan ini memang menjadi pertanyaan besar buat kita. Apakah pelatih Coach Sintayong ini tepat, ya? Apakah dia pelatih yang tepat untuk menangani timnas Indonesia
dengan komposisi pemain yang menurut saya sudah bagus di timnas senior ya, di timnas senior. Nah, di Piala AFF pun gitu. Menjadi pertanyaan besar, apakah Coach Sintayong ini adalah pelatih yang tepat untuk menangani timnas Indonesia? Kita tidak berbicara prestasi-prestasi yang telah dibuat Coach Sintayong. Otomatis prestasi yang telah dibuat oleh Coach Sintayong di timnas selama menangani timnas kita harus apresiasi ya. Kita apresiasi, kita puji itu. Tapi pertanyaannya, apakah Coach Sintayong adalah pelatih yang tepat untuk menangani timnas? Apakah bisa dengan komposisi pemain yang ada, tapi dengan strategi dan taktik yang menurut saya terlalu defense, yang tidak cocok dengan pemain-pemain, karakteristik pemain yang bermain di liga-liga Eropa, yang cenderung bermain untuk menyerang gitu. Nah, itu tentunya menjadi pertanyaan buat kita, dan semoga saja evaluasi yang dilakukan oleh PSSI bisa hasilnya dibuka ke publik bagaimana dan bagaimana masa depan Coach Sintayong, karena saya pun masih kurang klik ya, kurang serp dengan strategi yang diterapkan oleh Coach Sintayong hingga saat ini. Oke, itu saja video kali ini. Kita turut bersedih dengan kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF kali ini, walaupun Piala AFF itu bukan piala yang terlalu bergengsi, tapi harusnya kita masih bisa berbuat banyak di Piala AFF jika saja kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan gitu. Oke, itu saja dan salam sepak bola. Bye.